genre utama, genre pokok dalam sebuah karya non fiksi ya. Saya ulangin sekilas saja ya teman-teman. Yang pertama itu adalah genre jurnalisme ya, itu udah jelas. Itu kalau kita baca media online itu berarti kita sedang membaca sebuah karya non fiksi ya bergenre jurnalisme. Kemudian yang kedua adalah essay ya. Essay itu adalah sebuah tulisan mengenai mengenai pemikiran pribadi ataupun juga mengenai analisis dari penulisnya terhadap suatu hal ya. Di sini saya bilang tadi tetap harus objektif, tetap harus valid, tapi opini masih boleh masuk ya, walaupun harus jelas mana opini, mana pendapat dari penulisnya, mana itu adalah fakta yang benar-benar valid, fakta yang tidak didasarkan kepada pendapat pribadi, tapi memang fakta apa yang terjadi gitu. Itu yang kedua essay ya. Kemudian yang ketiga biografi dan autobiografi ya. Jadi kalau itu jelas kalau bedanya, kalau biografi perjalanan hidup seseorang yang nulis adalah orang lain, kemudian ataupun autobiografi penulis dari buku ataupun kisah perjalanan hidup seseorang itu adalah penulis adalah si tokohnya sendiri ya, pelaku sejarah itu, pelaku kehidupan itu sendiri gitu. Nah jadi itu. Kemudian yang keempat adalah buku ilmu pengetahuan populer ya. Jadi apapun sebuah buku non fiksi yang membahas mengenai ilmu pengetahuan, mengenai hal yang bersifat akademis, tapi disampaikan dengan bahasa yang populer, bahasa yang mudah dipahami oleh bahkan orang-orang di luar bidang keilmuan itu sendiri. Nah itu masuk ke dalam buku ilmu pengetahuan populer ya. Kemudian yang kelima ya itu adalah buku teknologi dan bisnis, yaitu membahas mengenai teknologi dan bisnis. Kemudian yang keenam adalah buku pendidikan dan self help ya. Jadi buku dari mulai buku bagaimana seseorang itu bisa belajar sendiri sampai dengan buku panduan. Nah itu adalah ini itu adalah sebuah ini ya di dalam buku pendidikan dan self ini ya. Jadi kalau teman-teman baca buku manual, beli handphone misalnya ada buku manual, itu sebetulnya buku walaupun tipis, walaupun tidak hanya dalam satu lembar kertas, itu sebetulnya masuk ke dalam kategori karya non fiksi juga ya teman-teman ya, tapi karya non fiksi yang masuk ke genre pendidikan dan self help. Kemudian yang ketujuh adalah genre sejarah dan politik ya. Jadi ini tentu membahas mengenai cerita sejarah dan juga analisis sejarah dan juga politik ya. Jadi tetap harus objektif, tetap harus menampilkan fakta, walaupun mungkin interpretasi ataupun opini penulisnya masih bisa masuk, akan tetapi tetap harus didasarkan pada fakta, harus didasarkan kepada informasi yang valid, dan harus terpisah antara mana yang opini dari penulisnya ataupun pendapat dari penulisnya, mana yang data-data yang valid, data-data yang data-data yang objektif gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman sedikit ya, bahwa dalam sebuah karya non fiksi pun juga ada genre-genrenya ya, ada istilahnya pembagian kategori dari sebuah kategori buku non fiksi gitu ya teman-teman ya. Sama dengan karya fiksi ya, tadi saya bilang novel itu pun juga banyak genrenya, yaitu yang masing-masing tentu punya penggemarnya sendiri, punya peminat bacanya sendiri gitu. Nah